Berbicara terkait nasionalisme, sebenarnya materi ini udah pernah kita pelajari ketika di bangku sekolah dulu teman-teman. Mungkin di pelajaran kewarganegaraan ataupun pelajaran PKN ya teman-teman, kalian udah sering mendengar istilah nasionalisme. Tapi mungkin nggak begitu dibahas secara detail. Nah teman-teman, kali ini kita akan coba nih bahas beberapa soal yang terkait dengan nasionalisme, di mana nasionalisme ini sebagai salah satu materi dalam TWK CPNS. Bersamaku Coach Monica Teresia. Nah mungkin buat teman-teman yang udah pernah ikut bimbel di AYO CPNS nggak asing lagi, karena aku ya merupakan salah satu pengajar TWK di AYO CPNS. Jadi buat kalian mungkin yang belum join, silakan teman-teman bisa join sekarang juga. Oke, kita akan bahas beberapa soal terkait nasionalisme, teman-teman, dimulai dari nomor yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, AYO CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di bimbel AYO CPNS. Adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri, sehingga hanya budayanya sendiri yang lebih baik, menjadi penghambat integrasi nasional. Paham ini disebut sebagai apakah A. Pragmatisme, B. Calvinisme, C. Etnosentrisme, D. Non-integralistik, ataukah E. Primordialisme. Yang mana teman-teman? Jadi paham ini menganggap ya suku lain ya standarnya itu berdasarkan standar budayanya sendiri, sehingga hanya budayanya mereka sendiri nih yang lebih baik. Tentunya dengan adanya paham ini ya bisa menjadi penghambat integrasi ataupun kesatuan dan juga persatuan dari bangsa Indonesia kita sendiri. Oke, paham ini teman-teman disebut sebagai C ya, etnosentrisme. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal kepada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budayanya sendiri. Orang-orang etnosentrisme menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, dengan adanya kekhasan dan juga mungkin ciri khusus lah ya teman-teman dari setiap suku ataupun adat ya yang dimiliki dari bangsa Indonesia sendiri itu menjadi nilai plus teman-teman bagi bangsa Indonesia ya. Tapi kalau misalkan hal itu menjadi standar dan kita menilai budaya lain justru lebih buruk ya dibandingkan budaya kita, itu tentu udah salah besar teman-teman. Nah, sebenarnya untuk materi ini juga kita udah pernah bahas ya di bimbel AYO CPNS. Oke, kita lihat lagi teman-teman nih. Coba ke soal yang kedua. Kondisi masyarakat yang majemuk di Indonesia menjadikan nasionalisme Indonesia menjadi sebuah paham yang bersifat apa teman-teman? Oke, apakah A nih homolog, B analog, C individual, ataukah D nih liberal, atau E integral? Yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang E ya, integral. Nah, integralistik sendiri teman-teman itu merupakan paham yang berakar dari keanekaragaman budaya bangsa, namun tetap mempersatukan satu kesatuan integral yang disebut negara Indonesia. Ya, kita tahu sendiri bahwa negara kita ini terdiri dari beragam suku, agama, ras, adat, budaya teman-teman. Tetapi kita disatukan sebagai sebuah negara kesatuan ya, yang memiliki semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika ya. Sekalipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia.
Nah, hal inilah teman-teman yang harus kita pahami ya. Dan kita harus memegang teguh paham integralistik ini agar tetap tercipta kesatuan dan juga persatuan di antara masyarakat di Indonesia. Oke ya, kita lihat lagi nih soal berikutnya. Rasa nasionalisme yang tinggi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dinilai dari ciri-ciri berikut kecuali yang A, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang B, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. C, rela berkorban demi bangsa dan negara. D, meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerah dan etnis sendiri. Ataukah yang E, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang mana teman-teman? Yang ditanya di sini adalah kecuali ya. Oke. Kalau kita lihat jelas banget nih jawaban yang D ya. Itu merupakan jawaban yang tepat. Karena kenapa? Di sini kok malah meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerah dan etnis sendiri. Wah, berarti ini kita etnosentris kah? Ya, atau mungkin kita primordialisme kah? Atau kita Calvinisme kah, teman-teman? Kita hanya peduli terhadap budaya dan juga etnis sendiri. Nah, itu nggak boleh, teman-teman ya. Nah, kita lihat sekarang ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang kedua, adanya semangat rela berkorban demi negara dan bangsa. Yang ketiga, bangga menjadi bagian dari bangsa dan tanah airnya. Yang keempat, menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan individu maupun golongan. Nah, sebenarnya ciri-ciri dari nasionalisme ini ya merupakan butir-butir dari pengamalan Pancasila. Sila keberapa teman-teman? Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, untuk butir-butir Pancasila itu sendiri teman-teman kalian juga wajib pelajari ya, karena di tahun 2021 terkait butir-butir dari pengamalan sila Pancasila itu banyak keluar. Jadi mana tahu keluar juga nih di tahun ini, silakan kalian pelajari lebih detail lagi. Dan mungkin buat kalian yang belum join di bimbel, kalian bisa join ya. Kita akan bahas berbagai macam soal terkait pengamalan dari sila-sila Pancasila yang tentunya hot, teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Peristiwa yang sangat besar pengaruhnya terhadap berkembangnya gagasan nasionalisme di dunia adalah yang mana, teman-teman? Apakah Perang Dunia Pertama ya, Perang Dunia yang Kedua, atau imperialisme negara Inggris di Asia? Ataukah D nih, Revolusi Prancis atau Perang Saudara di Amerika? Yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah Revolusi Prancis ya. Nah, Revolusi Prancis ini sendiri teman-teman lahir karena Raja Louis ke-14 ya. Ini melakukan pengeluaran keuangan secara besar-besaran dan ketidakadilan politik dalam memilih pegawai. Sebenarnya dengan adanya pengeluaran keuangan ini tujuannya memang untuk membiayai perang saat itu, teman-teman. Oke, nah ternyata ya karena adanya hutang ataupun pengeluaran keuangan yang secara besar-besaran pada saat Raja Louis ke-14 ya, ini menjadi tanggungan ataupun beban terhadap Raja Louis ke-15. Nah, Raja Louis ke-15 ini justru malah membayar hutang dengan hutang, teman-teman. Oke, dan saat itu juga ya timbul gejolak nih dari para kaum jelata ya dan juga kaum burjois. Kenapa? Karena mereka harus membayar pajak ataupun menyerahkan hasil panen mereka dan juga hasil kerja paksa mereka, teman-teman. Kasihan ya. Nah, jadi karena adanya keinginan untuk bisa bebas, teman-teman, dari mungkin bisa dibilang hal ini merupakan penjajahan ya, teman-teman, maka muncullah ya Revolusi Prancis. Nah, sebelumnya Prancis ini berbentuk monarki ya, maka berubah nih menjadi berbentuk republik ya, di mana kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Nah, Napoleon Bonaparte ini terpilih menjadi pemimpin negara saat itu. Tentunya dengan adanya Revolusi Prancis ya, ini menjadi inspirasi nih bagi negara-negara asing tanpa terkecuali Indonesia sendiri, di mana ingin dong lepas dari penjajahan.
Gitu ya teman-teman. Maka jelas ya, untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang D teman-teman, Revolusi Prancis. Oke, kita lihat ini adalah soal berikutnya. Pemanfaatan media sosial sebagai wahana untuk berbagi informasi bagi anggota yang beragam merupakan hal yang tak terbantahkan pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Sikap yang dipandang paling tepat adalah, oke, kira-kira yang mana nih teman-teman ya? Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi, sikap kita ya sebagai warga negara yang baik itu seharusnya seperti apa teman-teman? Apakah A, mentoleransi tindakan anggota yang sering menyinggung SARA? B, mentoleransi tindakan anggota lain yang tidak sesuai dengan aturan? C, lebih teliti dan berhati-hati dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada orang lain? D, mengembangkan sikap saling curiga di antara sesama anggota media sosial? Ataukah yang E teman-teman, berprasangka buruk terhadap sesama anggota media sosial tersebut? Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Jelas ya, jawabannya itu adalah yang C, lebih teliti dan berhati-hati dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada orang lain. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ya, ini tidak jarang bisa menimbulkan berita palsu atau hoax teman-teman. Nah, berita palsu ini ya dimunculkan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi jika tidak ada kehati-hatian, banyak orang akan terkena tipuan hoax atau berita palsu. Oleh sebab itu, kita harus lebih teliti lagi nih dan berhati-hati dalam menyebarluaskan berita atau informasi kepada orang lain. Jadi begitu teman-teman ya. Sekalipun saat ini era teknologi udah makin canggih ya, kita udah dengan mudahnya bisa mencari segala informasi yang kita butuhkan. Kita bisa memanfaatkan media sosial ya, tetapi harus tetap berhati-hati teman-teman. Berita yang kita dengar tidak serta-merta hal itu 100% valid ya. Kita masih bisa mencari sumber-sumber lain yang lebih terpercaya. Nah, itu adalah beberapa soal terkait materi nasionalisme TWK CPNS. Materi yang barusan kita bahas ataupun soal yang barusan kita bahas tuh banyak terkait penalaran, teman-teman. Ataupun kalau ada ya terkait teori, nah itu ujung-ujungnya masuk ke soal penalaran. Atau mungkin kalau kita balik soal penalaran ya, itu banyak juga yang memiliki teori. Artinya teman-teman, kalian juga harus belajar teorinya. Nggak serta-merta hanya belajar latihan soal aja ya terkait penalaran. Karena banyak juga yang aku bilang tadi, banyak soal penalaran yang sebenarnya menggunakan teori dasar. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih punya banyak waktu ya, itu teman-teman bisa pelajari lagi teori-teori yang berkaitan dengan sejarah, baik nasionalisme ataupun materi-materi lainnya yang akan keluar di TWK CPNS 2023. Oke, aku harap teman-teman dengan pembahasan beberapa soal terkait nasionalisme ini bisa membantu teman-teman ataupun membuka pikiran teman-teman ya. Oke, aku harus belajar seperti apa ya? Materi apa nih yang harus aku pelajari ya? Teman-teman bisa terbantu. Dan buat kalian yang pengen tahu lebih detail lagi, kalian bisa bergabung di Bimbel Ayo CPNS. Oke teman-teman, terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton. Salam sukses!